pertama dan terakhir, tapi bisa kemudian rutin atau sustain kita laksanakan, tentunya sama-sama untuk berbagi semangat mengenai ekosistem dan juga iklim riset dan inovasi yang sekarang ada di ITB. Tanpa berpanjang lebar, saya langsung saja persilahkan kepada Pak El-Fahmi untuk memberikan sambutan di awal. Terima kasih, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Prof. Satria Bijaksana sebagai narasumber kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, dosen-dosen ITB, mudah-mudahan nanti banyak menyusul ya, karena kita tepat waktu aja mulainya, nggak tunggu banyak dulu baru mulai begitu, karena waktunya juga sangat berharga ya bagi Bapak Ibu sekalian, dan memang waktunya ini kan waktu perkuliahan, jadi banyak mungkin dosen-dosen yang mengerjakan kegiatan akademik begitu. Baik, selamat datang di gedung PAU yang baru ya. Mungkin Bapak Ibu tadi juga baru pertama kali ya, Prof. Satria juga baru pertama sekali ke ruangan ini ya. Ini renovasi yang dilakukan oleh ITB, baru RK waktu itu untuk merevitalisasi gedung PAU ini ya. Kita juga memahami bagaimana sejarah PAU ini gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya nanti kalau waktunya kan tadi jam 9 sampai 10.30 ya, tapi saya akan ngambil waktu sedikit ya, sedikitnya belum tahu nih berapa menit gitu. Ini untuk menjelaskan Bapak Ibu sekalian apa urgensi atau ekspektasi yang kita harapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini. Jadi beberapa bulan puasa waktu dulu ya, kita juga sudah mengadakan pertemuan mengundang Bapak Ibu untuk menyiapkan proposal BIMA. Dan saya lihat outputnya sangat bagus ya. Jadi proposal kemarin itu ada sekitar 450 yang disetujui dan 39 dalam bentuk draft, sampai akhir nggak masuk, nggak diperbaiki. Maksud saya bukan nggak diperbaiki, nggak disubmit gitu. Artinya kan kita termasuk yang cukup banyak menunjukkan proposal. Walaupun kali masih kalah dari IPB, tapi nggak apa-apa, kan ITB jumlah dosennya banyak sekali. ITB itu 800. Nah kemarin ini memang agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi administratifnya dulu itu reviewer yang ditugaskan Dikti. Saya reviewer Dikti sangat lama, 15 tahun itu kita yang review. Tapi saat ini DRI, LPPM kampus masing-masing. Jadi banyak sekali waktu itu. Jadi teman-teman pas lebaran juga masih tetap ini ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti ini banyak proposal. Ternyata ada sekitar 50.300 proposal yang masuk, Ibu sekalian, se-Indonesia. Ya, bayangkan bagaimana banyaknya. Jadi sekarang kita juga sedang memasukkan beberapa nama reviewer untuk ditugaskan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping itu kita juga kemarin sudah bertemu dengan setiap kepala pusat penelitian untuk inisiasi awal agar kemudian nanti masing-masingnya kita berbicara lebih jauh. Itu harapannya adalah untuk kemudian dalam kerangka ini, Nah, inginnya adalah kita ini akan kembali berikhtiar memperkuat ekosistem riset di ITB, ekosistem riset. Ya, kita tahu memang ITB kan sudah punya performan kinerja riset yang luar biasa. Tadi ya, Pak senior kita, bahkan kalau kalau dilihat portofolio atau rekam jejak atau yang sudah ditanam oleh para senior kita yang bahkan yang sudah pensiun dan sebelum pensiun ini kan juga cukup banyak. Sebut saja berbagai inovasi-inovasi dalam pembangunan kita ya. Saya ingat dulu Pak Sosrobahu ya, jalan layang pertama kali gitu, itu dari penelitian ITB, dan banyak sekali penelitian ITB. Nah, kalau kita lihat kinerja riset itu sangat luar biasa besar. Nah, namun ini yang kita harapkan ini yang kemudian nanti menjadi sebuah arus besar gitu Pak. Nah, jadi sebuah arus besar. Jadi nanti istilahnya kalau istilah ST itu kolam-kolam gitu nanti ya. Kolam-kolam yang memang bagus, terus kita punya banyak kolam ini bergabung. Kalau bahasa saya selalu saya sampaikan itu adalah puzzle-puzzle gitu ya. Jadi champion-champion di setiap bidang kita itu ada championnya, kemudian kita itu dalam bentuk satu puzzle, lalu kita bangun puzzle-puzzle itu menjadi sebuah hal yang sangat manfaatnya jauh lebih besar dibanding puzzle itu sendiri. Puzzle itu kan tidak bisa kelihatan keindahannya. Ya, kalau sudah disusun dia bisa jadi tikar, dia bisa menjadi isian dinding gitu. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah, ternyata juga ada factual, kita juga bisa melihat fakta-fakta. Itu ternyata ada juga memang beberapa kalau tidak salah sekitar 200 atau 400-an ya dosen ITB yang mungkin belum melakukan riset ya, belum riset itu ya, mungkin 400 ya, 400-500 ya, tapi tidak harus semua gitu ya. Artinya bisa jadi nanti ada yang 500 ini punya keinginan, tapi mungkin bisa jadi ada limitasi di situ. Limitasi itu bisa juga datangnya dari kita sebagai pengelola,
dari pengelola atau mungkin juga dari internalnya. Nah, kita ini ingin semuanya itu faktor-faktor itu kita sedang identifikasi, terus kita coba lihat cara-caranya gitu. Jadi kita ingin betul sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi mungkin agak ekstrim bahasanya itu menjadi ideologi ya, ideologi ITB. Ideologi ITB. Maksud saya sih itu tertanam di setiap jiwa-jiwa sumber daya insani di ITB, bahwasanya kita adalah leading di bidang inovasi, riset dan inovasi. Dan riset inovasi yang kita harapkan ini adalah untuk mengangkat kemudian ITB di mata global, tentunya dengan ukuran-ukuran tadi webometrik, dengan perankingan dan seterusnya. Tapi jauh lebih dari itu kita berharap juga impact-nya. Jadi ITB ini betul-betul kemudian memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk Indonesia, membawa Indonesia ke Indonesia emas begitu. Yang itu sudah dilaksanakan oleh ITB sejak lama, Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin itu belum merupakan sebuah arus besar gitu. Sehingga nanti kita juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang kemudian bisa menghambat itu gitu misalnya ya. Ini nggak apa-apa kita jujur sampaikan, itu saya sering dengar komplain bahwasanya dosen-dosen ITB ini kan mungkin karena level kepintarannya sangat tinggi gitu, itu kadang-kala susah dalam teamwork misalnya. Ya, dalam teamwork. Tidak tahu saya apakah Bapak Ibu juga mendengar. Tapi saya sering mendengar itu. Nah, bagaimana kemudian ini bottleneck ini kita coba bersama-sama ya dengan cara sangat persuasif itu agar kemudian kita betul-betul tidak membuktikan itu adalah sebuah isu saja. Hoax lah gitu kan. Kita ingin betul bahwasanya kita punya bisa bekerja dengan teamwork, dan kebetulan ke depan ini itu nanti akan ada bahkan seed funding barangkali nanti Foundation ITB atau yang lain yang kaitannya itu riset-riset multidisiplin yang dampaknya itu akan jauh lebih luas kata Ibu. Ya kan? Kita juga di pengelola ini di samping itu juga akan mencoba menstimulannya itu dengan kita menginformasikan atau mencari jalan atau mengkatalis Bapak-bapak Ibu untuk funding riset yang lain. Ya, ini siap-siap saja barangkali sebentar lagi akan keluar juga call untuk riset seperti LPDP, kerjasama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah Asia gitu misalnya ya. Mungkin dalam awal Mei nanti akan keluar call-nya. Nah, yang ingin kita sampaikan juga adalah kalau Bapak Ibu memang punya menyiapkan masing-masing bisa individual untuk bergabung dalam grup riset, lalu bergabung dalam bentuk kita sebut multidisiplin tadi, mungkin di fakultas atau di pusat fakultas kan juga ada sekarang pusat-pusatnya itu bersama-sama nanti buat profiling, potret kita gitu, potret kita, sehingga nanti apapun bentuk peluang itu kita sudah bisa masukkan. Bahasa sederhananya adalah kita punya bank proposal misalnya Bapak Ibu. Kalau kita punya bank proposal nanti tinggal disiapkan saja. Jadi nanti peta riset kita, roadmap kita itu betul-betul kemudian diikuti dengan bank proposal. Nanti ketika fundingnya itu bikin katakanlah template kita sesuaikan saja dengan template itu. Sehingga nanti baru call saja keluar itu kita sudah bisa masukkan. Jadi tidak di akhir kan sulit kita nanti bahkan mungkin lewat deadline. Dan dalam beberapa terakhir ini saya dapat informasi banyak yang kemudian akhirnya tidak bisa masukkan. Nah, hal yang perlu kita sampaikan ketika ada peluang riset dan kita tidak masukkan itu sudah pasti kita nggak dapat kemungkinan tidak dapat riset gitu. Tapi kalau kita masukkan walau itu sangat kompetitif, kita punya chance untuk mendapatkannya begitu. Nah, ini maksud saya hal-hal yang seperti ini. Dan ini riset grup WA-nya yang sangat produktif, yang tidak ada barrier-nya lah gitu ya. Kita sangat aktif ya, Pak Aceh, Pak Prof Satria dan lain Bapak Ibu bisa memantenginya. Kalau ada yang belum ikut grup risetnya, nanti bisa ada linknya kita sediakan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin kita inginkan dari program ini pun juga adalah untuk kita kembali menguatkan optimisme tentunya, dan juga kemudian semangat riset kita. Ya, saya juga ada beberapa teman yang ada yang kadang-kala terdemotivasi untuk riset. Nah, itu ada beberapa faktor juga. Mungkin ada yang kemudian mengatakan kalau riset di ITB dananya lama. Nah, ini kita akan coba untuk kemudian mempercepat. Jadi tidak ada lagi yang barangkali itu.
Hal-hal ini yang Bapak Ibu kita ingin diskusikan. Jadi pada saat ini kick off-nya ya. Kick off ini sengaja kita tidak besar, jadi sebuah kegiatan saja agar kegiatan itu tidak kemudian seperti hangat-hangat tahi ayam gitu misalnya ya. Di awal besar terus kemudian kita diam lagi, tidak. Tapi kita itu berkala terus kita membesarkan sampai nanti kemudian output yang kita inginkan. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, sebenarnya upaya kita juga untuk ya berkontribusi terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Rektor dalam setiap presentasinya. Jadi rektor itu punya 3 program unggulan. Yang pertama adalah bagaimana? Yang pertama itu bagian akademik. Bagaimana akademik ini betul-betul kemudian unggul dengan segala macam kriterianya. Lalu kemudian riset dan inovasi. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah layanan kepakaran. Layanan kepakaran gitu. Itu 3 di presentasinya itu. Nah, satu yang paling ditekankan itu adalah bagaimana kemudian sudah ada tanda istilahnya sih persetujuan agreement antara Pak Rektor dengan MWA. Itu salah satu kategori yang terkait dengan riset dan inovasi itu adalah peringkat ITB jadi 150. Walaupun ada teman saya juga Pak Satria, 150 ITB itu harus lebih optimis, 100 katanya gitu. Wah, saya pusing juga mikir 150 aja, kita sekarang lagi mikir seperti apa. Nah, sebulan ini kita juga sudah konsolidasi, sudah lihat kira-kira apa DRI yang berkontribusi untuk 150 itu Bapak Ibu. Ya kan? Ternyata ada beberapa saja. Ya, di antaranya yang paling berkontribusi itu adalah citasi per fakultas. Kita masih rendah dibanding yang tadi Pak Satria bilang 150 UKM itu masih jauh. UM masih jauh kita ya. Nah, ini yang kita ingin Bapak Ibu bersama-sama sekali lagi kita jadikan sebuah paradigma bersama kita bahwasanya kita udah harus kemudian mencapai itu gitu. Nah, dari hasil data-data yang kita analisis itu dari target Renstra dulu sementara, itu Renstra yang sudah ditetapkan, yang hampir ditetapkan ya, saya belum tahu ditetapkan, itu citasi itu kita ditetapkan 2030 itu 300.000 citasi Pak Satria. Padahal capaian kita sekarang itu baru 30.000, bayangkan, 30.000 berapa kali lipat lagi, luar biasa. Kita terus analisis, dan kenapa kemudian perlu acara ini, sehingga itu tidak hanya menjadi bagian rektor, tidak hanya menjadi bagian DRI, tapi itu menjadi ikhtiar kita bersama. Whoever di ITB, ya, bahkan Tendik pun juga berkontribusi di sana, Laboran berkontribusi di situ. Jadi semua sayap-sayap kita jalan di sana, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari citasi itu ternyata itu bukan diukur dari jumlah artikel yang terbit. Justru itu malah mengurangi kan, karena ini pembaginya dia ternyata. Jadi kita targetnya sih, ya tentu jurnal semakin banyak, tapi jurnal yang semakin banyak itu memang jurnal yang kemudian berimpact kepada citasi tadi. Nah, 70% citasi yang kita punyai saat ini Bapak Ibu, itu adalah kontribusi dari paper yang publish di Q1. Utamanya adalah Q1 yang masuk top 10 gitu misalnya ya. Maka mana tahu nanti kerjaan-kerjaan kita ini, rutin kita, paradigma itu berpikir nanti riset-riset kita itu kita bisa kombinasikan menjadi sebuah riset multidisiplin yang bagus, hasilnya bagus, kita banyak nanti yang publikasi di Nature Group misalnya kan ya, atau scientific paper dan seterusnya, yang kemudian itu dalam masuk top 10. Kalau top 10 itu kan memang kriterianya itu luar biasa sekali. Saya diskusi dengan Pak Menteri, ya sebelum beliau pindah itu ya, Bapak Ibu juga tahu beliau. Bagaimana kemudian Pak Menteri ini cepat sekali itu karena memang dia publikasi dengan partnernya di luar yang kemudian nanti Pak Satria bisa ngomong juga bagaimana kita membangun itu misalnya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, bukan kesadaran apa sih istilahnya namanya, optimisme atau paradigma ini yang kita ingin betul secara bertahap agar kemudian nanti semua insan di ITB itu memang berpikir seperti itu. Walaupun tentunya kemudian sangat nature sekali, ada yang kemudian memang kecenderungannya itu di riset gitu kan, ada juga yang kecenderungannya di kependidikan. Tidak masalah, ya kita memang tapi optimal kita di setiap kecenderungan itu. Tapi ada juga dosen ITB yang saya lihat yang multidisiplin, akademiknya top chair, ya kan, lalu kemudian risetnya juga top chair. Barangkali pengabdian masyarakat juga demikian begitu. Jadi kita tidak batasi barrier. Yang justru kita inginkan itu adalah semua potensi yang mungkin pada saat ini Bapak Ibu baru mengeluarkan potensi itu hanya 25%. Kita ingin fully gitu ya, kekuatan. Misalnya kekuatan kita itu baru kemudian 25% untuk kontribusi yang kita dapatkan di Indonesia pada saat ini, bahkan membuat ITB global itu baru 25% gitu. Jadi masih ada 75% lagi yang kita ingin ya, encourage untuk kemudian bisa maju Bapak Ibu sekalian. Nah ini, jadi kita akan coba ini sehingga kemudian
tidak hanya sebenarnya seperti ini kan Pak Prof Satria share kepada yang muda-muda gitu. Bukan hanya muda sebenarnya. Jadi yang kemudian mempunyai track record bagus, performance research yang bagus, baiknya kemudian kita hadirkan bersama-sama sehingga pengalamannya itu kita bisa dapatkan begitu. Dapatkan ya. Apalagi yang muda-muda nih. Mungkin capaian Pak Prof Satria pada saat ini beliau butuh waktu 30 tahun untuk mencapai status beliau pada saat ini. Mudah-mudahan yang muda dengan ikhtiar kita bersama ini kapasitas yang sama Pak Satria sampai saat ini bukan tidak perlu harus menunggu 30 tahun gitu misalnya ya. Bahkan saya sering juga bilang be professor under 40 misalnya. Ya kan? Itu kita harus dengung-dengungkan gitu kan sehingga kepikir. Walaupun ada yang yang tersugih itu bagus karena di rumah terpikir untuk kemudian menjadi profesor misalnya. Kalau tidak jadi 40 be professor under 50 gitu misalnya kan ya. Kalau under 50 juga nggak jadi 60 gitu, nggak masalah. Kalau nggak jadi pun juga kontribusi kita tidak harus Anda kemudian jadi profesor. Mbak Amira senyum-senyum ya, Mbak Amira sudah berpikir dalam pikirannya saya harus under 50 jadi profesor. Ini Bapak Ibu, jadi semangat, optimisme, dan segala bentuk ikhtiar kita untuk mencapai ITB menjadi 50 ini, kan 50 itu sebenarnya bukan mudah juga ya, 300.000 itu bukan mudah, itu sebuah kerja besar, maka tentunya kemudian kerja besar, target-target besar kita, mimpi-mimpi besar kita itu kan nggak bisa kemudian kita capai hanya dengan kerja-kerja biasa gitu kan, dia harus dengan kerja-kerja optimal gitu, dengan kerja-kerja betul, kerja-kerja besar gitu insya Allah. Dan kita betul tahu bahwa ITB dengan kapasitas insania yang sangat luar biasa, maupun student intake-nya yang sangat luar biasa dan terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan kita betul-betul tadi mungkin potensi 25% itu belum ya tercapai, kita ingin 100%. Jadi dengan kekuatan penuh gitu Pak GP ya. Pak GP, saya dan Pak Rino dan yang lain-lain itu akan mencoba men-serve ya. Mencoba itu kalau ada masalah Bapak Ibu tentang tata kelola dan seterusnya mungkin bisa hubungi kami. Ini Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan sekarang Pak Satria mungkin kita coba 2 minggu, ini test of the water juga, bagaimana interesting dosen-dosen gitu ya Pak ya. Ya walaupun waktunya mungkin kurang tepat karena tapi kita akan terus go on ya, terus akan bekerja terus gitu ya. Karena setidaknya sih ketika sedikit hadir itu optimis dan terusnya outputnya akan jauh lebih baik. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, Pak ini lagi udah lihat jam gitu, agar kemudian kita betul-betul ini satu paradigma yang sangat kuat gitu. Satu lagi yang kita ingin ini ya, kalau istilah Pak Permana itu teknologi outlook. ITB Indonesia itu keluar dari ITB gitu ya. Itu saya lagi campaign situ Pak Permana. Kata beliau ya yang kita tahu juga UI itu punya LP3 ya. Itu dia menghasilkan ekonomi outlook Indonesia. Kata beliau zaman Soeharto dulu itu dipakai untuk pembangunan sampai saat ini kan. Jadi kalau berbicara tentang ekonomi, jadi kemudian UI ya jadi prefernya. Nah, teknologi outlook berbicara tentang sains dan teknologi, ITB jadi outlooknya. Walaupun sekarang sudah ada gitu ya, tapi kita ingin memperkuat. Maksud saya sih begini Bapak Ibu, ketika capaian Bapak Ibu itu sudah 10 itu tidak kemudian berhenti. Ya kecuali diberhentikan Allah tentunya ya. 10 ini naik jadi 11, 12, bagi yang kemudian capaian 5, itu kemudian meningkat terus sampai kemudian dia capai itu. Ini yang Bapak Ibu. Jadi betul-betul kita tidak ada barrier atau bottleneck yang terkait dalam pencapaian itu kita ikhtiarkan untuk bisa hilang gitu. Jadi nanti ada satu ikhtiar kita juga nanti dikumpulkan satu topik yang kemudian multidisiplin, nanti kita undang ke DRI, kita buat suatu dokumen potretnya lah. Misalnya tadi yang kita sudah pernah lakukan itu juga adalah kaitannya dengan dengan SAF kemarin ya, dengan Boeing. Dengan Boeing itu SAF itu Sustainable Aviation Fuel. Lalu kemudian ada juga petrokimia. Semua bidang nanti kita punya potret betul Bapak Ibu. Di ketika kemudian apalagi ketahanan pangan ya, ketahanan energi, ketahanan yang lain, kita punya dokumen yang betul-betul siap untuk. Jadi ketika ditanya ITB sudah punya apa? Kita sudah punya ini gitu loh. Kadang-kadang kan ditanya apa, kita susah menjawabnya karena kita tidak bisa menjelaskan gitu. Nah, ini sudah dilakukan secara individual. Saya tahu betul Bapak Ibu secara individual sangat kinerja sangat bagus itu. Nah, ini yang kita himpun ya, kita bersama-sama ya untuk kemudian capaian-capaian 150 tadi, bahkan tanda tangan rektor itu juga kaitannya dengan kesejahteraan dosen dan seterusnya juga ya. Tapi kita ambil yang 150.000 itu aja. Mudah-mudahan target 300.000 citasi pada itu tercapai. Walaupun luar biasa sekali ya. Bukan impossible mission juga. Nothing impossible saya pikir ya.
nothing impossible, should be, sometimes can be possible gitu. Demikian Bapak Ibu, ini mohon maaf saya agak semangat betul ini, karena kalau pengelolanya nggak semangat, kumaha eta teh. Nah, ya kan? Agar kemudian semangat mengalir kepada kita semua, mudah-mudahan beliau juga semakin menguatkan kita Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita stay tune, kita nanti 2 minggu lagi juga ketemu. Harapannya jangan peserta baru juga kan, jadi kita mengalir terus. Dan sekali lagi, ini nanti akan ada funding riset Bapak Ibu, siap-siap tadi dengan bank proposal, jangan kemudian ketika kemudian call-nya itu baru kemudian ditulis gitu ya. Biasanya kan waktunya mepet ini kan. Jadi kalau bisa sudah ada bank proposal, tinggal ditempatkan aja. Ini dananya adalah dana nasional, ini dananya ada internasional, Bapak Ibu. Ya, saya kebetulan dapat kesempatan untuk mereview berbagai macam ya, baik dari kemarin NWO dari peneliti Belanda kerjasama dengan Indonesia. Sekarang koneksi ya sudah mulai koneksi yang terakhir. Dia besok ini akan keluar lagi banyak funding gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi siap ya dengan kita bank proposal kepada pun fundingnya, tinggal menyesuaikan template-nya saja nanti, Bapak Ibu sekalian. Nah, insya Allah dengan kita dapatkan funding yang besar, maka kita bisa bangun riset. Satu lagi terakhir, ya, mudah-mudahan kita betul-betul bisa membangun apa yang disebut dengan super lab lah. Ini istilah Pak Menteri waktu itu ya, super lab. Jadi, nanti kita lab yang betul-betul punya bagus, dan ternyata kemudian Pak Rektor itu juga sudah punya program bagus, riset assistantship namanya. Nanti akan ada, walaupun sekarang tuh penanaannya misalnya kita minta dari luar, itu mahasiswa S3 yang full scholarship ya, GTA luas lah istilahnya itu. Tapi kita akan coba lihat nanti kalau seandainya grup riset per kakak itu punya S3 yang menggawangi, bisa kemudian membantu ya, membuat tadi hal-hal yang barangkali menjadi barrier selama ini oleh kita gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf kalau kurang berkenan gayanya, karena memang saya sekali lagi orang pantai, jadi harus bersaing dengan ombak kalau berbicara Pak Endra. Kalau dengan ombak berkompetisi kan ombaknya kencang, kalau kita diam ombaknya yang didengar oleh orang lain gitu kan. Ya, tapi ada lain yang kita harapkan adalah ITB itu betul-betul kemudian mencapainya, bahkan melebihi dari target yang dicanangkan oleh rektor pada saat ini. Ya, agar kemudian ini menjadi Indonesian Pride tentunya. Ya, walaupun kita sudah capai ITB itu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini merupakan kick off kita ya Pak GP, kita akan kawal terus, mudah-mudahan ini bisa bergulir terus ya, bergulir terus sampai puncaknya itu adalah di kepala kita para peneliti ITB. Ini harus kemudian performanya, kinerjanya sangat bagus gitu. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Pak Prof. Satria untuk memulai pada kick off ini. Ini tercatat dalam sejarah legasi Pak Satria ini, pembicara pertama dalam kaitan untuk memperkuat ekosistem riset di ITB untuk Indonesia Emas 2045. Demikian, mohon maaf agak panjang sedikit, sehingga setidaknya sih kita bisa sharing bersama-sama nanti dengan Prof. Satria. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sudah semakin ramai, terima kasih. Nah sebelum Pak Satria akan berbicara, tadi Pak Satria colek-colek, Pak GP tolong ditayangkan dulu video saya. Jadi kita lihat dulu video dari Pak Satria, mohon bantuannya kepada operator. This is the first and the biggest research in Southeast Asia that is held in Tawuti Lake, Luwu Timur Regency, South Sulawesi Province, Indonesia. The initiators are James Russell from Brown University in the United States of America and his friend Satria Bijaksana from Institut Teknologi Bandung, Indonesia. They are working so hard these past 10 years to prepare this research. That was back in 2005. So we met personally in San Francisco, This is December 2005. Yeah, the AGU meeting, and then we stopped exchanging emails, I guess. And then in 2007, we came to Soloarco to start some preliminary surveys with them. After we did the work in 2007, it was the first surveys. That was when I think we both knew that these lakes were going to be drilled eventually. It might take 8 years, might take 2 years, might take 15 years, didn't quite know. But we knew at that point there's really thick sediment in these lakes.
After some surveys and research, James and Satria believe that Tahuti has a record of long history about climate. So many other lakes don't contain long records like Lake Tahuti behind me. This lake is in fact probably very unique in not just Indonesia, but in Southeast Asia for holding such long, continuous sediment records. This research project involves more than 40 researchers from many different countries. So yeah, I'm a palynologist, and so that means that I look at fossil pollen that is contained within the sediments. I'm working on lakes and lake sediments since 9 years. I've studied different lakes in different climatic settings, so Tahuti is really the first lake I study in a tropical setting. The previous lakes I studied were more in like temperate climate zones or even in Arctic climate zones. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan sebagai bar scientist, jadi nanti akan terlibat langsung dalam proses pengeboran di Danau Tahuti nanti. So I got interested because for me it's a really unique opportunity to come here, to visit Indonesia, to be part of such a big project, meet a lot of people also from the US, from Canada, from Germany, from many different countries. Jadi terlibat dalam penelitian sudah banyak, namun untuk yang skala internasional seperti ini baru pertama kali. Saya melihatnya sebagai peneliti dari Indonesia, kita juga ingin banyak orang Indonesia yang terlibat, dan salah caranya adalah transfer ilmu juga dari peneliti-peneliti asing dan saling bekerja sama dalam tataran yang sederajat. Support comes from everywhere, including from international institutions. James and Satria finally had their dreams come true in Tahuti drilling project. This is a dreams come true. Sesuatu yang telah kita impi-impikan sejak 10 tahun yang lalu. Saya terus terang saya merasa ada sedikit perasaan bangga, cemas, terharu juga gitu bahwa sesuatu yang telah kita rencanakan sejak tahun 2005 masih sebagai wacana, kemudian kita lakukan tahun 2007 dengan survei kecil, kita mulai lagi dengan survei yang lebih besar 2010, kita melakukan workshop internasional tahun 2012, kemudian kita juga harus mengusahakan dapat pendanaan dari berbagai negara, kemudian masalah izin yang cukup panjang, masalah logistik yang sedemikian berat. Terus terang, saya agak sedikit excited, tapi juga ada rasa semacam percaya tidak percaya bahwa sesuatu yang tadinya kita wacanakan bisa menjadi kenyataan. Finally starting. We shipped the equipment here in October. The equipment, setting up the shipment, required about 900 emails to set everything up. And we've been planning this project and planning how we would do this part of the project, the setup of the rig, for almost 2 years. And so it has been an enormous amount of work to get to this point. But now it's extremely exciting that we are finally ready to begin conducting the project. More than 400 tons of heavy equipment were shipped from the U.S., then being assembled by international drillers. Roughly 14 containers. 6 of those are modular floating barge units that we connect together to form one large platform. That platform will have dimensions of 8 meters by 25 meters. And then we mount on top of that all of our drilling equipment. So I'm sure you'll have shots of the platform with the drill rig. You're gone away from home for long periods of time. It's hard work. You're working outside in the elements, whatever those elements will be for that day, you've got to deal with them.
And what we do is with some of our work in the United States, that allows us to try to find out which guys would be best suited to come on these projects. You know, we don't do rotations on these jobs. There are so many parties involved, like mining company PT Vale Indonesia, that is located near to the research location. So in terms of if we want to value this, quantify the value, probably it's in the range of $125,000 US. There are 3 drilling sites that will be the main focus of this drilling project, where in each drilling site there will be various drilling holes. The research team and the drilling team work simultaneously 24 hours a day for 2 months, even though their work didn't go as smooth as it's planned. It's just a very long set of problems now. Now after that pump was installed, basically, so the first thing that went really bad is the main pumps that power the entire drilling rig broke. That took 2 weeks to get new pumps and another few days to install them. After that, as soon as almost the hour after we got the pump installed, the main hose that's on top of the drilling rig that sends fluid down into the bottom of the lake to clean away the cutting debris, that broke. So that took another day and a half, 2 days to get a replacement hose from Jakarta. After that, we continued having problems with the mud pump. This is, again, the water pump, the mud pump. The sense pump pumps fluid down into the bottom of the hole to clean out the debris. You can't really drill without it. We also use it actually to build up pressure to shoot the hydraulic piston cores. We really can't core without it. So that had a problem, and that took a couple days really to resolve itself. But after about, I would guess, maybe 3 weeks or so of really not doing anything, just shut down, we managed to start drilling again. And we got about a week and a half of really good drilling. After issues and problems, the researchers finally get what they wanted, the mud, as they planned before. So, you know, in terms of the overall objectives, not only did we get those 2 primary objectives fulfilled, these 2 sites, the different cores from them, but we managed to drill a few cores from the 3rd site. So, yeah, we got everything we wanted. And I guess the other thing that I'm kind of happy is that the participations of young scientists, foreigners and Indonesians, it seems like this drilling project, you know, basically prepare them for international collaborations with people from different backgrounds, and it's kind of nice. They saw the enthusiasm, and I guess we're looking forward to have these young scientists help us analyze the sediments. The mud from Tawuti drilling project will be brought to a laboratory in the US to have further research. It will take around 5 years or more to reveal the history from layer to layer of mud. An analogy I like to use, imagine you're reading a history book. Every time you turn a page, you're learning something new about history. You're going forward in time or backward in time. What we do is we take the sediment core, and you can think about each layer of sediment being like that book. It's telling you something about what the environment, what the history of the lake was like at some point backwards in time. Mungkin kami bisa cerita mengenai iklim di daerah ini sampai 1 juta tahun yang lalu. Itu yang kita harapkan. We can learn the climate from millions of years ago in this place. That is what we aim at. No matter how long it would take to reveal the secret of climate history that is kept under Tawuti, we really can't wait for it. This research will help human beings predict the future through what happened in the past. Ya,
Ya, menarik ya videonya. Nanti untuk cerita lebih lanjut saya langsung persilakan saja Pak Satria untuk memulai. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak El Fahmi, Pak Grand Prix atas undangannya. Saya bisa dapat itunya. Nah, apa namanya? PowerPoint-nya. Oke, jadi satu apa namanya? Kehormatan bagi saya untuk bisa hadir pada acara ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan, share begitu mengenai apa yang pengalaman selama di ITB kurang lebih sekitar 30 tahun sejak saya kembali dari sekolah begitu. Bisa di next slide? Oke, ini kira-kira CV saya begitu ya, dalam bentuk yang agak berbeda sama orang lain. Ini yang saya highlight ini mungkin sesuatu yang barangkali tidak semua orang bisa. Kalau jadi guru besar ITB insya Allah Bapak Ibu semua bisa ya. Tapi kalau jadi orang tua presiden KM ITB kayaknya susah ya. Jadi anak saya angkatan 2007 Pak Logi jadi presiden KM. Jadi waktu itu saya dipanggil sebagai Bapak Presiden oleh Rektor. Jadi bapaknya presiden KM gitu ya. Dan sejauh ini yang saya tahu baru ada 2 atau 3 dosen ITB yang anaknya jadi presiden KM gitu loh. Ya, jadi itu sesuatu. Nah, jadi yang mungkin yang mungkin yang nomor ini agak barangkali beda ya, yang orang tua presiden KM ya. Nah, kemudian saya sudah sampai level di mana saya jadi ikatan mertua alumni ITB ya. Jadi Bapak Ibu punya anak di ITB, insya Allah jadi jadi anggota ikatan orang tua alumni ITB. Tapi jadi anggota ikatan mertua alumni ITB mungkin susah. Nah, ada kalau nggak salah, kalau nanti saya ngomong sama mertuanya Pak Grand Prix. Nah itu teman saya satu organisasi itu. Ya. Kemudian saya juga sekarang sudah jadi anggota ikatan orang tua dosen ITB begitu ya. Nah ini tahun 2017 saya mendapat penghargaan dari kementerian sebagai mitra peneliti asing terbaik. Mungkin salah satunya apa yang tadi Bapak Ibu lihat di video itu ya. Oke, nah mungkin saya cerita mengenai apa yang saya alami begitu ya. Jadi kita ini selalu dihadapkan pada apa yang saya sebut sebagai batu di hadapan kita. Jadi selalu ada batu dalam perjalanan kita. Apakah batu ini akan jadi batu penghalang bagi kita atau menjadi batu loncatan, itu terserah kita begitu loh. Ya. Itu yang prinsip yang saya pegang sejak saya kembali dari sekolah dulu. Jadi waktu itu 30 tahun lalu semua dosen muda begitu, masalahnya sama kalau mau penelitian. Pertama entah tidak ada alat, tidak ada dana, dan tidak ada rekan. Ya kan? Berbeda dengan sekarang 30 tahun ITB sudah maju pesat begitu ya. Tapi 30 tahun yang lalu problemnya itu. Ya. Nah, beberapa dari yang teman-teman seusia saya akhirnya begitu melihat tantangan begitu terus nyerah. Mereka mengatakan kami tidak bisa melakukan riset seperti tempat kami sekolah dulu. Gitu loh. Jadi akhirnya kemudian mereka menurunkan antusiasme riset mereka karena mereka mengatakan kami tidak punya alat yang sama dengan kami waktu sekolah dulu, kami tidak punya dana seperti yang sekolah dulu, dan kami tidak punya mitra gitu loh. Oke. Nah, saya waktu itu beranggapan kalau memang begitu nggak apa, berarti saya harus memulai. Saya harus mulai dari sesuatu yang mungkin kecil sekalipun begitu ya. Jadi waktu itu saya kembali ke fisika, literally saya itu cari alat di gudang Pak. Ada alat nggak yang tidak dipakai? Ternyata ada. Salah satunya itu adalah elektromagnet. Rupanya setelah saya lihat dokumennya itu dibeli ITB tahun 66. Dan sampai tahun 96 itu alat nggak pernah ada yang pakai. Jadi ITB itu hebat Pak. Kita punya alat yang dibeli dan di gudang nggak pernah dipakai. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi saya perbaiki. Wah ini nggak ada motornya. Saya cari itunya pergi ke Cikapundung,
bikin apa? Saya bilang nih saya perlu spek apa namanya power supply kayak begini bisa nggak? Bisa ternyata. Jadi sampai ke level di mana saya harus itu Pak, harus apa namanya mengais-ngais apa namanya peralatan. Karena waktu itu memang susah begitu ya. Dana juga sama begitu. Jadi kita harus buat proposal macam-macam. Waktu saya pulang sampai 3 tahun tuh terus saya punya masalah. Masalah saya adalah dengan bahasa Indonesia. Selama 3 tahun proposal apapun yang saya tulis dalam bahasa Indonesia ditolak semua. Tapi kalau proposal bahasa Inggris diterima. Wah, rupanya saya bilang, saya harus belajar bahasa Indonesia lagi nih, apa namanya. Bukan berarti saya nggak bisa bahasa, tapi ada satu cara tertentu di mana kita mengekspresikan diri gitu loh. Ya, ya ini yang menurut saya barangkali saya harus belajar. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah sekarang apapun yang saya hadapi di hadapan saya selalu berprasangka baik itu adalah stepping stone bagi saya begitu. Ya. Jadi tadi apa namanya tadi kan saya 10 tahun tuh Pak sampai bisa jadi proyek seperti itu. Ya, saya mulai dari tahun 2005 baru dilakukan tahun 2015 begitu ya. Dan waktu itu kalau saya beranggapan sama seperti banyak orang di ITB, mungkin saya nggak bakal bisa melaksanakan ini. Ya, dan saya berterima kasih pada ITB. Salah satunya itu apa? Saya 3 bulan, 4 bulan Pak, saya nggak ngantor Pak. Bisa ternyata ITB itu gitu loh. Tapi kalau bapak-bapak, wah nanti saya di lapangan lama, nggak diizinkan kan? Dilakukan aja Pak. Saya 3 bulan lebih Pak di di lapangan bisa. Ya, jadi maksud saya kalau ada halangan ya kita anggap sebagai stepping stone begitu ya. Nah ini yang sekarang mau tidak mau suka tidak suka kita dikasih matriks begini kan. Nah tadi kata Pak El Fahmi yang punya saya bagus apa enggak saya nggak tahu ya. Tapi sekarang ini statistik saya ya. Nah sekarang perkara bagus apa enggak relatif. Tadi kata Pak El Fahmi ini bagus nih untuk ukuran seusia Pak Satria. Tapi bagi Anda semua yang muda-muda, wah ini mah piece of cake katanya gitu. Saya nggak usah nunggu 30 tahun sampai dapat ini kan. Ya. Tapi paling tidak saya selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Nah saya ingin melihat nih kalau di Scopus ini rupanya ada selain ada citation dan lain-lain Pak, ini ada ini Pak. Jadi kita ini mesti punya banyak temen gitu loh. Ya. Yang tadi saya tunjukkan di di video itu saya harus bekerja sama dengan kolaborator dari mana-mana begitu ya. Jadi ini mestinya sekarang kan yang ditanya oleh kementerian ini aja Pak ya. Mungkin kalau kita nanti satu waktu oleh Pak Grand Prix atau Pak El Fahmi kita mau buat statistik lebih bagus di ITB, coba masing-masing orang dilihat ininya Pak. Ya, dan juga ininya gitu loh. Ya, topiknya. Karena di kita, linear dengan program studi, enggak lah. Yang namanya riset itu ya harus keluar dari tempat yang aneh-aneh itu kan ya. Nah ini supaya fair, ini saya pelan di sini Pak. Ya, karena waktu itu tadi barangkali suasana riset di ITB itu belum sepenuhnya bagus ya. Jadi kalau tadi kata Pak El Fahmi, ya mungkin saya baru kurang lebih aktifnya baru di sini aja gitu loh. Mungkin baru 15 tahun di mana saya pick up riset dan lain kan ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang muda-muda sekarang Pak kita udah mulai start dari awal bagus kalau gitu. Nah ini yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu, sharing saja bahwa kita nih perlu dukungan domestik. Dukungan domestik itu adalah dari dukungan mahasiswa S1, S2 dan S3. Ya, jadi salah satu yang barangkali saya ingin share kepada Bapak Ibu di lab saya ini mahasiswanya datang dari literally dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Ya, nah karena bidang saya kebumian, geofisika, bagi saya ini ada benefit karena orang-orang yang datang dari berbagai tempat itu mereka punya afinitas kepada sebuah objek tertentu gitu loh. Ya. Jadi saya punya banyak mahasiswa dari yang paling kiri dari Papua, ini yang dari Aceh, dari Ambon sampai ke sana. Ya. Jadi menurut saya ini salah satu yang kalau kita manfaatkan betul ini bisa jadi aset. Yang ingin saya barangkali ingatkan atau kritik di ITB ini kadang-kadang kita ini belum sepenuhnya ridho dengan kondisi ITB.
Contoh misalnya begini, kita terima mahasiswa dari daerah 3T, kan gitu ya. Yang umum, respon umum dari para dosen adalah komplain. Kenapa? Oh, yang masuk dari daerah 3T ini tidak sama seperti yang lulusan SMA 3 Bandung. Jelas beda. Beda. Cuma sekarang masalahnya, apakah kita bisa melakukan sesuatu supaya kita semua saling menaikkan katakanlah kemampuan kita, kapasitas kita, kan gitu. Jadi jangan selalu disampaikan, oh kita dapat mahasiswanya yang kayak begini kan, enggak lah. Coba Bapak Ibu lihat kembali, barangkali ada hal-hal yang barangkali kuat dari mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kita tidak tidak umum gitu ya. Sambil contoh gini, ada seorang lulusan arsitek ITB, dia sekolah di Australia, dapat master, terus dia sekolah bikin SMA bikin semacam sekolah guru di Papua. Dan satu waktu dia ketemu, dia bilang sama saya, Pak Satria, ini orang Papua ini hebat. Nah, dia mendefinisikan ada yang namanya spatial intelligence. Jadi kita ini selalu ngomongnya IQ. Kemarin ada siapa EQ kan gitu kan ya. Nah, bagi dia tuh ada spatial intelligence. Kemampuan mereka dalam persepsi ruang tuh bagus. Jadi orang Papua itu kalau misalkan jadi ranger, jadi jagawana, jadi pilot, jadi tentara bagus. Karena persepsi mereka mengenai ruang itu bagus. Kok di Bandung susah? Coba kalau Bapak tanya sama mahasiswa ada, Bapak Ibu. Ini kalau Ujung Berung tuh di mana sih? Apa yang dilakukan oleh mahasiswa Bapak Ibu? Lihat Google Maps. Mahasiswa kita kalau ditanya utara itu mana bingung, coba tanya. Dia kan nggak tahu kalau Gunung Tangkuban Perahu itu adalah utara kan gitu. Kenapa? Karena bagi kita di yang kota besar itu terutama intelligence kita yang bagian itunya tuh disupres gitu loh. Ya kan? Di orang Papua itu hebat. Ya. Jadi kalau mereka bilang, Pak nanti kita ke utara. Mana ya utara begitu kan? Ya bagi mereka, jadi maksud saya tolong yang dukungan domestik ini ya dengan Bapak Ibu punya mahasiswa dari berbagai tempat nih, Pak Acep kan sering tuh ada mahasiswa dari Laos macam Pak Acep ya. Kita lihat lah, kita betul-betul manfaatan, kita tap resources kita ini gitu loh. Make use of, jangan tadi persepsinya selalu komplain ya. Sering saya dengar dari kalau muda gini Pak di kelas, oh payah Pak, saya dapat mahasiswa dari daerah 3T. Terus payah kok, ya mereka nggak ngerti. Tugas Bapak sebagai ibu untuk dosen membuat mereka mengerti. Kalau Bapak Ibu hanya bisa komplain, anybody could do it. Betul kan? Ya. Ini yang daerah timur hebat nih. Ya kan? Saya selalu berprasangka baik pada setiap orang. Kita usahakan di ITB, kita selalu berprasangka baik pada siapapun yang berinteraksi dengan kita. Kita manfaatkan apa yang mereka bisa dan jangan komplain mengenai apa yang mereka tidak bisa gitu loh. Kalau mereka ada yang tidak bisa ya nggak apa-apa. Tugas kita untuk membuat mereka bisa gitu loh. Setuju ya? Oke. Nah, jadi dukungan domestik Pak. Nah ini yang saya minta kepada mahasiswa saya satu aja Pak. Coba tinggalkan satu plakat di dinding saya. Di lab saya itu ada wall of fame, itu dindingnya itu isinya adalah halaman muka dari paper-paper yang dibuat oleh kami semua, oleh tim dan lain-lain. Jadi saya bilang, saya nggak minta aneh-aneh, saya minta satu itu aja deh, satu plakat itu kan ya. Dan alhamdulillah itu beneran jadi wall of fame. Bapak Ketua MWA juga pernah datang kan, berkunjung ke lab saya ini, tahun 2023 nih. Pak Ketua, waktu itu belum jadi Ketua MWA, tapi udah tahu lah. Jadi kalau nanti besok-besok kita ngomong ini, Pak Ketua MWA tahu lah. Gitu ya. Oke, nah ini saya mau cerita satu hal yang barangkali bagi saya pribadi ini sesuatu yang kemudian menimbulkan confidence saya untuk melakukan riset secara benar. Ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah agak lama di ITB, tahun 2025 kita punya masalah Pak, Bandung lautan sampah. Karena TPA kita bukan yang di Lewi Gajah itu loh, yang di Cimahi itu loh, kan longsor tuh, sekian orang meninggal kan,
Nah setelah itu kan tidak ada tempat untuk membuang sampah di Kota Bandung. Jadi Bandung di lautan sampah. Sedemikian parah sampai akhirnya perlu ganti presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, oke, Perhutani buka lahan di Sarimukti. Sekarang kan gitu ya. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu buang sampah, itu nanti ujungnya bakal nyampe di TPA Sarimukti begitu ya. Nah, apa yang membuat menarik bagi kita? Ternyata saya di fisika, tapi ada sesuatu yang terkait dengan sampah itu, namanya lindi atau licit, cairan yang keluar dari lumpur. Apa ya, cairan yang keluar dari sampah ini, baik sampah baik karena ada air hujan maupun air tanah begitu ya. Nah, di TPA di Indonesia itu kalau Bapak lihat waktu saya SMA Pak, TPA Kota Bandung itu adanya di situ tuh, di Dago, belakangnya apa namanya? Belakangnya Terminal Dago tuh. Pak Indra masih ingat Pak ya? Jadi kalau kita kuliah sore, baunya turun Pak. Nah setelah itu pindahnya ke depannya itu, depannya apa namanya? Depannya Sukamiskin tuh, apa namanya ke atas tuh? Pasir Impun. Nah situ. Ya, pindah beberapa kali udah penuh. Ya, yang lucunya itu selalu tempatnya itu bukan tempat yang rendah Pak, tempat yang agak tinggi. Kenapa? Karena mereka di tempat yang rendah perlu membuat namanya kolam licit, kolam lindi. Ya, jadi kalau teman teknik lingkungan mengatakan si kolam lindi perlu supaya si cairan itu kena oksidasi, baru setelah itu toksiknya berkurang, baru dibuang ke sungai begitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat ide bagi kita untuk melakukan kajian pada dua kolam lindi yang berbeda. Yang satu yang waktu itu masih aktif, masih baru dibuka, ini di Sarimukti, satu yang udah agak ditutup di Jelekong. Apa yang kita ambil? Kita ambil lumpurnya Pak, kita ambil lumpur dari kolam lindi gitu loh. Ya, kemudian kita juga ambil sampel dari situ. Nah kita lihat sifat magnetiknya gitu loh. Jadi paper. 2, full, tidak ada kolaborasi asing, tidak ada. Ini yang kemudian membuat saya waktu itu tahun 2009 itu jadi sangat confidence bahwa kita bisa. Cuma tadi mungkin kita harus mulai sesuatu yang menarik, yang mungkin barangkali yang tidak ada di tempat lain gitu loh. Ya kan salah satu dari riset itu kan uniqueness itu kan ya. Saya ingat saya pergi ke Jepang. Saya sampaikan paper ini gitu ya, orang Jepang loh bagus, but please do me a favor, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, what? Don't ever bring the sample to Japan, gitu. Karena di Jepang nggak ada lindi, mereka punya sampelnya tidak lagi pakai penumpukan sampah kayak di kita gitu loh, nggak pakai TPA lagi kan. Singapura nggak ada TPA, hari ini ada sampah, besok udah nggak ada sampahnya kan begitu. Ya. Jadi maksud saya opportunity itu ada. Nah itu yang kemudian tahun 2009 itu yang membuat saya kemudian bergairah begitu ya untuk melakukan riset secara tadi ya. Jadi ini papernya kayak paper Q1 Pak Grand Prix ya. Oke. Nah kemudian ada lagi hal yang lain. Barangkali kalau Bapak Ibu ingat tahun 2006 kita punya lumpur Sidoarjo itu kan kasus ya. Nah kita pergi Pak ke sana Pak. Ya. Jadi saya tidak selalu seperti sekarang nih anak saya nangis ketemu saya begitu. Karena muka bapaknya sangat menakutkan ya. Ini yang di belakang ini yang kemarin jadi menteri nih Pak Basuki, ya Pak Basuki yang dulu menugaskan. Ini yang lain lagi nih. Ini kita mencoba menyelesaikan masalah negara begitu ya, walaupun mungkin tidak selalu sepenuhnya berhasil karena masalah politis dan lain-lain, tapi idenya kita siap gitu loh, ya. Kita akhirnya punya punya paten juga begitu ya dengan riset kita. Dan tadi mungkin beberapa aktivitas kita ini tidak selalu sesuatu yang ujung-ujungnya profit gitu loh, ya. Ini waktu saya melakukan ini saya tanya, oh Pak Satria hebat ya, dapat proyek besar. Enggak, saya bilang gitu. Ini kita nggak dibayar ini, ya. Jadi kalau ini dulu jadi temuannya BPK nih di ITB. Karena kita punya punya piutang yang nggak bisa ditagih-tagih kan gitu. ke Lapindo itu loh.
Lapindo tidak bilang bahwa mereka nggak punya utang. Mereka bilang, oh iya betul, kami punya utang. Silahkan nanti ke belakang gitu. Ya, sampai akhirnya zaman Pak Joko udah di itu aja dihapus dari piutang ITB gitu ya. Ya nggak apa-apa juga ya. Tapi ini adalah pengalaman yang berharga bagi saya karena saya menghadapi orang banyak, menghadapi situasi lapangan, bekerja dengan orang-orang yang tadi ngerti mengenai crane ya, logistik dan lain-lain. Itu yang membuat modal saya untuk saya confidence melakukan yang di Towuti tadi gitu loh. Ya, karena saya udah ada pengalaman lah menghadapi itu gitu. Ya. Nah, ini yang jangan dilupakan juga. Ini barisan para mantan ini, ya. Tolong dipertahankan begitu ya. Jadi ini ada ada 2 orang yang belum masuk ke sini ya. Jadi barisan para mantan. Ini penting itu ya. Saya waktu itu sudah sampaikan ke Pak Brian waktu masih jadi wakil rektor. Saya bilang kalau kita jujur, kita coba cek data publikasi ITB ya. Terus kita sandingkan sama data dana penelitian ITB, itu nggak match Pak. Banyak publikasi-publikasi yang tidak didanai oleh ITB. Tapi dianggap sebagai ITB. Contohnya apa? Misalkan saya diajak oleh mantan mahasiswa saya, Pak kita bikin paper Pak. Dananya dia yang dapat. Tapi ITB klaim, oh itu penelitian ITB gitu loh. Nah mestinya ini salah satu cara yang ITB lakukan itu, mungkin tidak harus sepenuhnya itu harus dari dana-dana dari ITB, bisa dananya itu dari para mantan ini gitu loh, ya kan? Jadi tolong hubungan dengan para mantan dipertahankan. Tadi waktu saya ngeset alat ini, saya dihubungi oleh ini mantan saya nih, mahasiswa PMDSU, sekarang di BRIN. Dia bilang, Pak Satria, kami dapat proyek nih, kami perlu nama-nama untuk mahasiswa yang ada proyek di BRIN tuh yang by riset ya, DBL. Tapi perlu hari ini kan gitu kan. Nah, saya kontak aja, dapat 2 hari ini kan. Nah itu kan sebetulnya riset yang bermanfaat bagi ITB, bisa diklaim oleh ITB, tapi sebetulnya tidak harus membutuhkan dana dari ITB gitu loh ya. Jadi tolong maksud saya, ini barisan para mantan ini dipertahankan, diperkuat, dibina gitu loh. Ya. Nah, ini yang satu lagi, ini bagian yang biasa saya sering sampaikan di kelas. Jadi tahun 48 ada Profesor Blackett dari Imperial College, itu pemenang hadiah Nobel untuk fisika untuk penampilan dalam cloud chamber begitu ya. Nah, ini salah satu dari mahasiswa yang dibimbing itu namanya Profesor Ernst Deutsch dari Newfoundland. Terus Profesor Ernst Deutsch itu cuma punya 3 mahasiswa, S3. Salah satunya saya. Satu lagi adalah orang dari Islandia, udah meninggal sekarang. Satu lagi adalah pensiunan dari India. Saya menyampaikan kepada Ibu, Bapak bukan mau membanggakan garis biru saya, bukan. Cuman kadang-kadang kita harus lihat bahwa kita ini makhluk sosial. Kadang-kadang kita ini dinilai bukan saja oleh siapa kita, tapi siapa orang tua kita, siapa teman kita, bahkan siapa anak kita gitu loh. Ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Nah, tahun 2024 kemarin saya pergi ke India. Ke namanya National Geophysical Research Institute. Jadi di India itu ada kayak model BRIN, itu punya sekitar 32 lab, salah satunya NGRI ini. Jadi di situ semua alat geofisika yang pernah ada, ini ada. Dari mulai air tanah sampai ke space begitu. Ya, jadi saya kolaborasi ke sana. Saya kebetulan dengan Pak Venkates Warlu ini saya pernah jadi konvenir konferensi baru saya bilang saya mau mau ke sana gitu. Datang begitu ke sana, kalau bahasa Sunda pancakaki tahu. Pancakaki itu saling tanya temen dan lain-lain itu gitu loh. Ya kan? Nah, ternyata salah satu mantan kakak kelas saya di Memorial itu yang saya nggak pernah ketemu karena dia udah lulus sebelum saya masuk. Dulu bos di situ gitu loh. Jadi begitu waktu dia tahu bahwa saya adalah dari keturunan yang sama begitu kan, dia langsung telepon si yang pensiun itu. Namanya ada Dr. Prasad. Dr. Prasad ini ada dari dari India tapi dari Indonesia tapi dari Memorial. Saya ngomong kan sama dia langsung Pak,
semua biaya semua biaya akomodasi macam-macam digratiskan Pak. Gitu. Dan bahkan sekarang kita kolaborasi sama dia, sekarang saya bisa kirim sampel ke mereka akan ngukur for free. Jadi maksud saya kalau kita miskin nggak apa-apa, tapi kita harus punya banyak teman gitu loh, ya kan? Jadi miskin bukan alasan untuk tidak berprestasi gitu loh, ya? Setuju ya? Jadi kalau misalkan, wah Pak di ITB ada nggak ada alatnya? Nggak apa-apa. Kalau ada alatnya di BRIN nggak apa-apa kan? Kalau ada alatnya di perguruan tinggi nggak apa-apa kan? Bahkan kalau saya pikir kalau boleh saya nggak usah punya alat deh, tapi saya bisa pakai alat punya orang lain gitu loh. Kalau saya punya alat sendiri pusing saya. Mesti nyari asistennya, nyari laborannya, nyari operasionalnya. Belum kalau kampus ditutup kita pusing kan begitu kan? Nah, gitu ya. Nah, saya mau memberikan ini khusus nih Pak. Tadi Pak Fahmi cerita mengenai ini teman Korea saya yang baru, Satya Kumar. Ini jadi tahun lalu dia ke sini. Ini umurnya umur Pak Grand Prix, 33 tahun. Risetnya itu adalah menentukan sekarang landing site di bulan bagi wahana berawak India. Kemarin prestasi sebelumnya adalah menentukan landing site bagi pesawat tidak berawak di bulan. Jadi maksud saya, tadi ITB ini kita harus mikirnya kayak gitu. Kalau dalam bidang saya cuma 2 kata Pak, kalau kita mau hebat ITB itu. Pertama, space. Kedua, Antartika Pak. Karena negara-negara maju, risetnya begitu gitu loh. Ya. Oke, nah ini cuma memberikan ilustrasi saja bagaimana keragaman riset saya. Kok dari danau terus ngomongnya ke Mars gitu loh. Ya, kita harus berani sesuatu yang agak aneh begitu kan. Nah ini yang lain lagi. Ini paper yang dibuat oleh ini mahasiswa S3 saya di Teknik Geofisika. Bidangnya adalah yang diteliti adalah tanaman nikel hiperakumulator. Jadi tanaman yang mempunyai kandungan nikel dalam jumlah tinggi. Lalu kan orang nanya, Pak Satria, kok ada orang di geofisika yang dipelajari adalah tanaman? Nah, saya ingat Pak Joko. Pak Joko tuh bilang begini, kita definisikan aja ya. Kalau orang nanya geofisika itu apa, kita buat sederhana. Yang tidak dikerjain orang lain, itu namanya geofisika gitu aja. Ya kan? Jadi kalau ada, ini geofisika apa bukan? Tanya, ini ada nggak yang mendalam bidang itu? Nggak ada, itu geofisik gitu loh. Ya, Pak Joko ngomongnya begitu. Ya, nah ini yang tadi saya cuma menunjukkan paper ini bukan apa-apa. Kita di Indonesia kadang-kadang mau bikin paper, nanya lu, ini nanti komnya berapa gitu loh. Kalau saya mengajukan komite kenaikan pangkat, komite saya berapa itu? Penulis kedua dari 20 sekian itu tadi kan? Ya, tapi kadang-kadang di kita, wah Pak ini nanti kalau bisa penulisnya jangan terlalu banyak supaya kumnya Nah, saya bilang saya udah nggak mikir kum lah ya. Ini bagi saya yang penting karena ini adalah track record kan gitu ya. Jadi tidak tutup kemungkinan mungkin paper di mana kita jadi salah satu author dari sekian puluh itu yang jadi signifikan dan itu nambah citasi dan lain-lain. Oke, terakhir sampai jumpa di Cirebon ya karena saya hari-hari biasanya di Cirebon begitu ya. Kampusnya indah ya. Oke, baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Satria. Bapak Ibu silakan kita bisa berdiskusi masih ada waktu. Khususnya mungkin untuk teman-teman dosen muda yang memang kita baru mulai merintis penelitian, apalagi jumlah pendanaan mungkin saat ini ada keterbatasan ya, tapi tentunya itu bukan, kalau miskin yang penting punya banyak teman kata Pak Satria ya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, ya mangga Pak Ari, di situ Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Satria, sangat inspiratif. Saya senang banget dengan presentasinya. Ada beberapa yang saya ingin nanyakan, mungkin jadinya agak banyak Pak. Yang pertama, saya ngelihat yang video Bapak itu dan kemudian, wah ini emang ketika kita bisa ngejar ke misalnya memprediksikan 1 juta tahun yang lalu, berarti itu kita mungkin expect itu akan impactnya akan gede. Mungkin juga bisa publishnya di jurnal yang gede seperti Nature dan sebagainya. Dari sisi impact mungkin akan gede. Cuman
Kemungkinan itu akan lama biasanya. Nah di ITB dan Indonesia kan biasanya itu selalu setiap tahun itu diminta output. Jadi yang seperti itu kita punya aim yang gede, tapi juga mungkin perlu mempersiapkan output yang bisa memenuhi permintaan itu. Strategi Bapak seperti apa seperti itu? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, tadi Bapak sudah menyampaikan ada paper yang dari yang lumpur yang lindi itu, dan itu apa namanya? Itu semuanya lokal. Nah kalau yang ITB kan pengennya itu ada kayak International Research Collaboration yang itu ada poinnya di QS itu, dan itu kan kalau kita punya banyak kolaborator dari luar itu justru nambah poin di sana gitu Pak. Dari satu sisi mungkin kita melihat bahwa ada kebanggaan bahwa kita tuh bisa gitu dengan semua lokal tanpa ketergantungan dengan luar gitu. Tapi dari sisi lain itu seperti apa Pak? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih banyak. Saya jawab yang kedua dulu Pak Tahir. Jadi gini Pak. Jadi sebetulnya saya sejak waktu saya selesai program sekolah saya di Kanada dulu, waktu itu di tempat saya tidak ada kewajiban publikasi Pak. Waktu itu ya. Tapi pembimbing saya waktu itu insist kamu harus publikasi. Jadi waktu itu saya sudah publikasi Pak, tahun 93 saya sudah publikasi. Terus berikutnya ada tahun 97 lain ada. Cuman selalu waktu itu saya sebagai salah satu dengan yang lain-lain. Ya, tahun 2006 juga ada publikasi saya dan lain-lain. Tapi waktu itu saya selalu dalam bayang-bayang bahwa apakah saya bisa melakukannya sendiri gitu loh Pak. Nah itu yang kemudian penyadaran tahun 2009 itu yang terjadi pada saya. Bahwa saya bisa, gitu loh. Bukan berarti saya harus kolaborasi Indonesia aja, enggak. Tapi waktu itu yang menyadarkan saya bahwa saya ternyata bisa. Tapi tidak berarti bahwa saya menutup kolaborasi internasional, enggak. Bahkan justru kolaborasi internasional saya makin banyak. Cuman waktu itu bagi saya pribadi, maka tadi saya sebutkan, itu penyadaran Pak, bahwa ternyata sesuatu ide yang berasal dari kita eksekusi sendiri, bisa Q1 gitu loh. Itu masalah pertumbuhan rasa percaya diri saya itu Pak, itu yang pertama. Nah yang kedua tadi betul Pak, ini kan ada yang riset-riset yang mungkin tidak selalu instan. Nah itu mungkin ada dua hal. Yang pertama begini, mungkin kita tetap harus membuat perencanaan supaya itu memenuhi syarat itu ya. Nah kedua, sekarang tadi saya katakan, sekarang saya jadi anggota Senat Pak. Saya masuk komisi penelitian. Kita akan rubah Pak yang kemarin. Jadi dalam waktu dekat akan ada akan ada panduan norma pengelolaan penelitian yang baru. Itu nggak ada Pak yang riset ITB itu fokusnya adalah A, B, C, D yang itu tadi yang pengen dikeluhkan. Kalau nggak ada di situ prioritas apa enggak gitu loh ya. Kita udah ubah Pak. Mudah-mudahan 1-2 hari ini sudah jadi norma yang baru. Sehingga nanti mudah-mudahan tahun depan yang dari ITB kita nggak lagi eksklusif gitu loh, kan? Kalau nggak energi ya nggak ada gitu, kalau nggak kita udah ubah. Nah mungkin yang berikutnya tadi kita ingin meyakinkan teman-teman di administrasi bahwa sekarang mungkin ITB-nya dengan dana yang dari ITB kita harus mulai mikirnya agak lebih fleksibel. Contoh yang tadi sama oleh Pak El Fahmi, kan kita mau buat graduate assistantship itu ya, mahasiswa S3 yang full pendanaan itu. Ya, misalnya katakan dia dapat pendanaan 4 tahun. Pendanaan 4 tahun Pak, tapi kan kita tidak target setahun pertama harus ada publikasi. Ya kan? Logisnya kan mungkin baru tahun ketiga keempat dia dapat publikasi. Nah ini salah satu cara untuk ITB tidak berpikir cash and carry itu gitu loh. Kan sekarang mikirnya cash and carry. Masukin diterima bulan April, November udah ada publikasi kan? Betul. Ya, mudah-mudahan kita sebagai institusi juga makin bertambah baik, karena sekarang kalau ada graduate assistant untuk doktor itu mahasiswanya dari tahun 1 udah didanain SPP-nya, biaya hidupnya, tapi kita tidak nagih publikasi sampai mungkin tahun ketiga atau tahun keempat. Berarti kan bisa sebenarnya Pak kita multi years. Ya, mudah-mudahan kalau itu sudah bisa difahami, nanti itu masuk ke skema-skema yang lain gitu loh Pak. Supaya kesannya tidak cash and carry. Tadi kan Pak El Fahmi nyebut ada bank proposal.
Kalau saya mengatakan nih kadang-kadang kita nih di ITB harus ada apa namanya, kayak pengelola kayak Komsel, kayak Telkomsel kayak itu. Jadi ada penelitian pasca bayar, penelitian prabayar gitu loh, ya kan? Kan lucu kalau gitu kan? Saya masukin ini nih. Kenapa masukin ini? Dananya keluar April, saya udah bisa submit Juni gitu loh. Kapan penelitian? Oh sebelumnya gitu loh. Nah gitu. Nah maksud saya gitu. Mudah-mudahan ke depan ITB-nya makin lama makin tambah baik Pak. Tapi saya yakin mestinya bisa. Bahwa tidak harus selalu sistemnya cash and carry. Dilaksanakan tahun itu harus ada publikasi tahun itu. Gitu. Kayak gitu Pak. Kita optimis saja Pak. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu silakan, kita masih bisa sekitar 10 menit lagi. Silakan Bu Erna. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Erna, dosen baru di ITB. Mohon maaf tadi saya sempat telat, jadi tidak bisa mengikuti presentasi dari awal. Tapi dari sisa-sisa yang saya dapatkan, itu Bapak banyak sekali yang melakukan penelitian dari utara ke selatan, dari ujung timur ke barat gitu. Dan hubungannya dengan kita untuk membangun rekam jejak itu apakah tidak apa-apa gitu track recordnya, misal kalau di luar negeri kan peneliti banyak yang fokus ya Pak di bidang ini penelitiannya. Kalau kita kan mungkin bisa ya mungkin mencar-mencar kemana-mana gitu. Tahun ini riset ini, ntar 10 tahunnya riset beda lagi. Nah, apakah nggak apa-apa riset seperti itu? Karena nanti takutnya rekam jejak yang ada tuh jadi orang tuh ngeliatnya, oh ini sebenarnya dia tuh fokusnya bidangnya kemana sih gitu. Apakah tidak apa-apa atau mungkin harus fokus di 1 atau 2 topik, 3 topik saja, atau misalnya nggak apa-apa banyak topik, tapi mungkin ada yang menghubungkannya gitu. Mungkin menurut Bapak bagaimana gitu? Soalnya juga saya sendiri sebagai dosen baru banyak sekali yang melihat topik-topik ya di luar keilmuan saya yang ingin saya garap, cuman ya khawatirnya seperti itu. Gitu Pak, makasih. Oke, jadi gini Bu, ini cara yang sederhana Bu ya. Saya ngomong yang sederhana aja dulu. Jadi nanti satu waktu kalau Ibu insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama jadi guru besar, itu ditanyain Bu, guru besar dalam bidang apa? Nah, guru besar saya dalam bidang rock magnetism. Jadi majority dari yang saya lakukan itu selalu terkait dengan rock magnetism itu loh. Bahwa saya ngukur rock magnetismnya itu di sedimen danau, atau saya ngomongnya itu di tumbuhan, yang ini sama Bu. Saya ngomong mengenai rock magnetism gitu loh. Ya. Jadi benar-benar karena saya sekarang saya diketahui sebagai profesor dalam bidang rock magnetism. Ya, nah tapi dalam rock magnetism itu sebetulnya span-nya luas Bu, termasuk juga mungkin kita bisa punya kontribusi yang mungkin dimanfaatkan oleh teman-teman dari tempat lain, gitu loh Bu. Ya, jadi misalkan saya tempo hari diminta untuk jadi kopromotor bagi mahasiswa di geodesi, ya kan? Yang dia ngomong soal citra satelit macam-macam, tapi nanti konfirmasinya adalah data geofisika gitu loh. Saya bisa berkontribusi di situ. Jadi silahkan kalau mau mau main-main begitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah Bu kalau kita mau memperluas network, memperluas main ke kiri ke kanan, nggak apa-apa. Tapi barangkali nanti ada sesuatu yang nanti kita anggap sebagai ini adalah jadi mainan kita. Jadi kalau pakai bahasa rumah tuh, ini halaman rumah kita Bu. Kita main ke tetangga boleh nggak? Ya boleh aja. Ya kan? Nanti halamannya mau sempit mau luas terserah. Ibu mau buat halamannya sempit atau luas. Biasanya opportunity itu akan lebih bagus kalau ibu punya halamannya luas gitu loh. Ya, jadi untuk yang muda-muda barangkali ya sekarang seperti itu. Nah nanti kalau udah seperti Pak Enda udah seperti saya bebas Bu, mau ke kiri mau ke kanan terserah lah begitu kan. Tapi kalau belum guru besar, saran saya ada satu bidang yang ibu betul-betul passionate gitu ya, betul-betul ibu kembangkan gitu. Ya. Tapi tidak berarti bahwa ibu tidak boleh ke kiri dan ke kanan gitu. Jadi misalkan contoh gini lah, Pak ini saya risetnya mengenai bidang ini,
Tapi saya ini Pak, saya di kelas saya menemukan sebuah metode baru mengenai pengajaran, boleh nggak? Ya Ibu silakan dulu tambahin itu sebagai tambahan track record, begitu nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu adalah apa namanya kalau bahasa ITB itu palu gada. Apa lo mau gua ada begitu loh. Karena melihat apa yang ditawarkan oleh orang di luar kan. Pak Satria ngerjain ini enggak. Sebenarnya itu bukan bidang saya. Saya bilang ya pokoknya masuk aja Pak. Enggak, saya bilang itu. Saya kalau proyek saya harus hati-hati gitu loh. Ya. Dan di ITB ini rada kacau nih. Teman-teman kita juga kacau. Saya pernah satu waktu dihubungi, Pak Satria, Bapak kan S1-nya itu fisika? Iya. Pak ini kita ada satu proyek nih Pak, perlu orang yang S1-nya fisika. Sebenarnya cari aja tuh lulusan S1 fisika. Enggak Pak, tapi ini harus S3 Pak. Sebenarnya kumaha gitu. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya ini Pak. Wah, sebenarnya itu bukan bidang saya. Nah, ini kurang ajarnya dosen ITB itu begini. Kawan kita juga. Dia bilang, Pak Satria nggak apa-apa Pak, saya perlu nama Bapak aja. Toh nanti kalau kita dapat juga bukan Bapak yang ngerjain. Oh, sialan saya bilang. Kayak begitu Bu. Jadi kita harus istiqomah gitu loh. Karena kalau enggak kita ke bawah ke kiri, ke bawah ke kanan yang nggak karu-karuan itu gitu loh. Yang tadi kalau di ITB namanya palu gada. Apa lu mau gua ada kan gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Kira-kira begitu ya Bu ya? Oke. Baik, terima kasih. Ya silakan Pak Endra. Ya mungkin terakhir ya ini. Untuk yang muda-muda ini kan harapannya bisa membangun rekam jejak seperti judulnya Pak Satria. Nah, mungkin perlu ada bursa anggota peneliti dan bursa co-author mungkin. Karena kadang-kadang kami ini juga mencari anggota peneliti kadang-kadang sulit juga. Kira-kira bagaimana Pak Satria? Oke, jadi gini Pak kira-kira kalau saya boleh ngomong yang paling kacau juga, yang paling kacau Pak. Paling kacau itu bahwa kita ini pada dasarnya makhluk sosial. Dan kita bisa lihat website macam-macam. Tapi interaksi website itu beda sama interaksi in person. Jadi kalau bisa sering ngopi sama-sama gitu loh. Jadi alih-alih bikin bursa macam-macam, kalau menurut saya ITB bisa menyediakan tempat-tempat di mana kita ini bisa ngumpul, bisa ngopi, bisa berinteraksi. Ya, jadi kami di Teknik Geofisika itu mungkin terkenal sebagai sebagai program studi atau sebagai kelompok yang kita ini punya kesadaran akan kopinya itu tinggi, ya. Nah, saya mau kasih contoh bagaimana kesadaran kopi sampai tinggi. Kayaknya begini, satu waktu ada yang datang pagi, dia bilang, mesin kopinya rusak. Sore Pak, udah ada yang baru. Coba kalau alat lab rusak apa yang terjadi? Ntar aja tunggu tunggu pengajuan kan gitu kan? Mesin kopi rusak pagi, sore udah ada yang baru. Gimana caranya lain lagi cerita kan? Nah, terus kita berusaha menjustifikasi. Ini gimana sih kalau mesin kopi rusak kok cepet gitu. Terus kita bikin menghibur diri kita sendiri. Kita bilang, coba bayangkan bagaimana kualitas pengajaran kita kalau dosennya itu masuk kelas uring-uringan karena tidak mendapatkan kopi yang enak gitu loh. Ya kan? Gimana riset kita kalau dosen-dosen nggak bisa ngumpul sambil menikmati kopi gitu loh. Jadi bagi kita alat paling penting di geofisika adalah mesin kopi. Sampai kalau kita ada kuliah lapangan ke Karangsambung, kita bawa Pak mesin kopi kita Pak. Ya, di Cirebon, kita punya Cirebon, yang paling utama adalah mesin kopi. Intinya Pak Endra, mungkin yang perlu itu tadi kita lebih banyak ngobrol, lebih banyak yang tadi. Bagus kita udah punya database kan Pak ya di ITB ada kan Pak Endra, publikasinya apa saja, penelitian apa saja. Mungkin orang bisa search, tapi barangkali lebih bagus lagi kalau kita lebih sering ketemu, termasuk acara-acara kayak begini gitu loh. Ya, jadi mungkin acara seperti ini kalau saya usul Pak Grand Prix ya, bukan jangan hanya ngedengerin satu orang cerita. Mungkin kita kasih waktu, mungkin dekat-dekat makan siang, habis itu kita makan siang sama-sama gitu loh. Ya kan? Di masing-masing meja cerita kan? Ketemu dengan orang dengan latar belakang yang berbeda. Tapi intinya interaksi antar personal itu menurut saya penting. Ya kayak gitu Pak Endra. Kalau makin banyak kita ketemu, makin banyak ngobrol, dan menurut saya ITB ini udah bagus Pak. Interaksinya nggak harus ngopi Pak. Sekarang ITB ini trennya kalau Bapak Ibu lihat olahraga Pak. Ya kan? Kita ngobrol sama-sama di Sabuga boleh nggak? Boleh. Saya bukan anti Sabuga, tapi saya agak males Sabuga. Karena saya selalu lupa nih kartu saya di mana gitu.
kartu buat ngetap itu loh. Ya. Saya kalau keliling sini aja, keliling di kampus. Tapi kayak gitu Pak Endra ya, interaksi personal itu yang menurut saya sangat penting. Informasi bisa kita cari di website dan lain-lain, tapi barangkali tahu secara personal akan lebih bagus. Itu kira-kira Pak Endra ya. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pak Satria. Terima kasih juga Bapak Ibu atas kehadirannya. Tadi ada yang menarik dari paper yang disampaikan Pak Satria, itu di Journal of Hazardous Materials ya Pak. Yang sekarang itu impact faktornya 12, jadi top 10. Tapi nama pertamanya itu dari Ambon ya Pak. Jadi mungkin ada kaitan dengan yang tadi Bapak cerita. Oke, jadi yang bisa dilihat lagi tadi ada ini, yang itu. Pak Yanto. Bisa mundur lagi. Tadi ada yang paper di sebelumnya lagi. Jadi paper itu adalah paper mahasiswa S3, saudara. Terus lagi Pak, terus lagi. Terus. Nah ini, dah. Jadi ini adalah saudara Huli Selani, saya nyebutnya Steve. Itu adalah mahasiswa S3 dari dari Universitas Patimura. Jadi ini yang tadi saya katakan mengapa saya punya apresiasi yang tinggi mengenai mahasiswa kita dari timur. Jadi saudara Steve ini S1-nya pendidikan fisika, Pak. S1-nya pendidikan fisika, masuk S2 fisika di sini. Agak tertatih-tatih karena terus ada mata kuliah kuantum dan lain yang mungkin dia nggak pernah dapat selama di S1 gitu ya. Tapi survive dia. Begitu selesai S2 dia bilang, Pak saya mau S3. Oke, saya bilang gitu. S3. Nah ini yang saya salut ini adalah determinasinya ini Pak. Jadi waktu itu kebetulan saya masih menjabat sebagai sekretaris SPM di SPM. Jadi kita tuh ketemunya malam Pak, habis maghrib kita ketemu. Karena kalau siang sayanya rada sibuk. Kita ketemu malam makan malam. Saya kasih komentar macam-macam. Hebatnya Steve ini besok paginya udah dengan literatur yang diminta ada, komentarnya ada seperti itu. Jadi rupanya ada determinasi itu Pak. Nah ini yang kadang-kadang mungkin kita selalu menjudge orang dari kulitnya gitu, kasarnya gitu loh. Tapi kalau kita lihat, kita bangkitkan. Ya. Nah ini yang satu hal menarik pun saya share aja. Ini waktu Steve ini mau yudisium, semua penguji setuju Pak. Tapi waktu itu nggak bisa cum laude. Karena ada mata kuliah yang pernah ngulang waktu kuliah di S3-nya. Ya, S3. Nah waktu itu kita semua udah pasrah. Saya udah bilang ya kalau memang aturannya tidak bisa cum laude nggak apa-apa. Tapi lucunya almarhum Pak Oviar dekan SPS dia bilang enggak, saya mau ngasih diskresi. Ini orang hebat nih, lulus 3 tahun publikasi kayak begini kan. Saya mau bilang bahwa ini cum laude. Ya kita kan nggak bisa nolak, ya kan? Jadi cum laude Pak. Ya kan? Karena waktu itu mahasiswa S3 yang bisa publikasi sampai 2 begini nggak banyak, tepat waktu. Cuman tadi keganjalnya karena peraturan karena ada mata kuliah S3 yang ulang. Tapi Pak Ovia tuh enggak. Saya dekan SPS, saya mau buat diskresi. Ini saya mau bikin cum laude. Ada yang keberatan enggak? Ya enggak ada yang keberatan, gitu. Gitu ya. Tapi maksud saya itu tadi. Jadi ada alasan lain Pak Grand Prix. Kenapa yang ini di Ambon? Ini terbitnya setelah yang jadi sudah submit tapi baru publishnya setelah yang bersangkutan lulus. Nah, terus dia bilang, Pak di Ambon ada ini Pak, ada insentif publikasi 40 juta. Yang udah sok saya bilang, silakan pakai afiliasi afiliasi Ambon, nggak apa-apa saya bilang begitu. Karena di sana ada itu Pak, ada insentif 40 juta, sok. 40 juta tahun 2010 Pak, lumayan kan? Nah, itu. Gitu kayaknya Pak Grand Prix. Ya. Terima kasih Pak. Jadi perlu kita akui memang kalau dari segi pendanaan atau fasilitas mungkin saat ini ada kekurangan di sana di sini, tapi lewat determinasi dan juga tadi punya banyak teman itu hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk kemudian bisa menutupi kelemahan kita yang di sana sini ini. Sekali lagi terima kasih Pak Satria, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tutup mungkin ada sedikit souvenir ya dari Bu Novi. Silakan Bu Novi. Ya,
Pak Elfaminya lagi ya. Betul, betul Pak. Betul. Boleh ini dari ITB itu Bapak Ibu proposal di BIMA 450, total seluruh Indonesia itu 54.000. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Nanti sebelum Bapak Ibu pergi mungkin ada disediakan sedikit konsumsi untuk nanti mungkin bisa lanjut sambil ngobrol. Nanti kami minta terus kami share di grup WAG penelitian. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.